Jurus mabuk Panji Gumilang yang katanya segera tersangka. Republika.co.id. Anak-anakku sekalian, para pelajar, Baikun, dan ustaz, para karyawan dan konsumen. Pagi ini saya mau ke Jakarta memenuhi undangan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Jangan khawatir anak-anakku, saya akan hadir dan akan menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli terlapor. Kalau kita melihat ya dari bagaimana level neurologi seseorang, ya seorang pimpinan pondok pesantren yang sudah puluhan tahun ini, besar juga, ya besar, ya pasti memiliki misi dan identitas yang jelas, ya. Jadi yang namanya identitas ini sudah melekat. Apalagi beliau juga menambahkan bahwa ada pertemuan imajiner dengan Soekarno dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya makro gesturnya atau body language-nya mengatakan ini sudah pasti nih cara berjalan, kemudian cara bertemu dengan media, bahkan seperti mengarahkan seperti itu ya, mundur dan sebagainya, masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Setelah 2 kali diperiksa, ada satu keyakinan yang mengemuka begitu kita mencermati kasus yang melilit pimpinan pesantren Ma'had Al-Zaitun, Syekh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, yaitu sosok kelahiran Gresik, Jawa Timur, 30 Juli 1946 itu. Kian tersudut, sebagian kawan menyebutnya tengah panik. Keyakinan ini pun muncul tidak serta-merta. Perkara yang pernah membelit Panji Gumilang menguap begitu saja, bahkan ada yang dikeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan dan pra-peradilan. Kasus itu adalah dugaan pelecehan seksual dengan korban berinisial K yang belakangan cuplikan videonya viral di media sosial. Sumber kuat di Polres Indramayu enggan mengungkapkan alasan dibalik SP3 kasus itu. Dalam pertemuan langsung penulis dengan sejumlah tokoh ormas Islam Indramayu Juni lalu, muncul keresahan tentang adidaya adik kuasa Panji Gumilang yang seolah tak tersentuh hukum. Hal ini pula yang membuat mereka enggan terlibat lebih jauh dengan urusan Al-Zaitun meski nurani mereka memberontak. Pesimis hukum mampu menembus pimpinan Al-Zaitun. Terlebih selama puluhan tahun Al-Zaitun berdiri, lembaga tersebut dan Panji Gumilang menurut pengakuan mereka selalu menutup diri, tak pernah membuka komunikasi dan pergaulan dengan tokoh dan ormas Islam di wilayah Indramayu. Tapi kesaktian Panji Gumilang itu dulu, meski ada sebagian yang mengaitkannya dengan backing kuat Panji Gumilang. Saya enggan berspekulasi lebih jauh, kendati penulis mendapatkan input sejumlah informasi kuat tentang Hayden Al-Zaitun. Yang jelas kembali ke keyakinan penulis, Panji Gumilang sedang terpojok. Saya mencatat setidaknya ada 3 bukti kuat keterpojokannya, yaitu pertama, melalui kuasa hukumnya, Hendra Effendi, melaporkan Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli. Panji Gumilang juga melayangkan gugatan pada MUI sebagai lembaga. Hendra menyatakan Anwar Abbas dan MUI diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis. Hendra Effendi menyebut kerugian material yang dialami kliennya senilai 1 triliun rupiah. Dia pun menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah dan akan melaporkan Anwar Abbas ke pihak kepolisian. Kedua,
mengundang wartawan hadir untuk melakukan wawancara di lingkungan Al Zaitun dan atau melakukan tatap muka dengan wartawan senior Andi F. Noya. Beberapa kali Panji Gumilang terlihat melakukan wawancara dengan awak media di area Al Zaitun. Satu hal yang tidak pernah tampak sejak kontroversi Al Zaitun mencuat beberapa bulan lalu. Bahkan kecenderungan Panji Gumilang adalah menghindar media. Penulis menyaksikan sendiri betapa Panji Gumilang tak menggubris doorstop untuk wawancara dengan awak media. Seusai menggelar pertemuan dengan tim investigasi Al Zaitun Pemprov Jawa Barat pada 23 Juni lalu, belum lagi surat permohonan wawancara Republika jauh-jauh hari ke Panji Gumilang yang dijawab tuduhan adu domba. Ketika menggugat Menko Polhukam Mahfud MD kembali melalui kuasa hukumnya pada Kamis 20 Juli, menggugat Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji menuntut Mahfud atas nilai kerugian senilai 5 triliun rupiah. Gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor perkara 445 PDT.IG 2023 PNJKT-PST. Salah satunya adalah tindakan melawan hukum. Ini yang paling konyol karena gugatan tersebut akhirnya dicabut dalam waktu yang singkat, kurang lebih 24 jam dari pengajuannya. Babak baru kasus hukum Panji Gumilang akan bergulir. Sumber kuat menyebut akan ada perkembangan terbaru kasus Panji Gumilang pekan depan. Barreskrim Polri mengantongi 3 unsur pidana diduga dilakukan Panji Gumilang setelah gelar perkara dalam tahap penyelidikan. Pertama, Pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama. Kedua, Pasal 45A Ayat 2 Junto 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ketiga, Pasal 14 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur terkait berita bohong. Belit itu menyebutkan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Sementara itu, dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun masih dalam tahap penyelidikan. Polri juga menemukan indikasi penyalahgunaan dana BOS dan dana zakat oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Deretan ini kasus ini belum ditambah persoalan penyitaan aset Al Zaitun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu sebab tak mengantongi izin. Mulai dari galangan kapal, yang teranyar adalah usaha penggergajian kayu yang tak berizin. Langkah-langkah tegas ini sekali lagi setidaknya meyakinkan masyarakat bahwa semua sama di mata hukum dan tak ada lagi kesan adidaya adik kuasa. Buktinya, jika tak ada kepanikan di pihak Panji Gumilang, mengapa sampai perlu mengeluarkan jurus mabuk yang serampangan itu?